Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Dimanapun kita semua berada, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilimpahkan berkat. Mari kita datang menghadap hadirat-Nya dengan penuh rasa syukur atas kemurahan-Nya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikuti prosesi pelayan liturgi dan lilin teofani. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari kita memuji Tuhan dengan NKB nomor 3 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Allah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua dalam Minggu Sengsara. Dan ayat introitus penuntun bagi kita di dalam minggu ini terambil dari Roma 5 ayat 8, yang demikian bunyi firman-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita mengamini, kita menaikkan pujian, agunglah kasih Allahku. Satukan hati, kita menaikkan doa syukur, doa pengakuan dosa kita. Bapa Sorgawi, dalam segala syukur kepadamu, kami datang menghadap-Mu. Kami hendak mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan hidup yang berkenan kepadamu. Namun kami sadar bahwa kami masih di bawah kuasa dosa, kami masih sering tidak menjaga kekudusan, kami tidak selalu berpaut kepadamu, tidak selalu mengutamakan Engkau. Kami masih sering memilih untuk mengikuti keinginan kami yang cemar dan melanggar perintah-perintah-Mu yang kudus. Buah tutur kata, sikap, perbuatan kami masih sering tidak berkenan kepadamu, dan mengecewakan, menyakiti, dan menimbulkan kepahitan bagi orang lain. Bahkan kepada orang-orang terdekat yang paling kami kasihi, keluarga kami di rumah. Kami mengaku bahwa kami sering menolak teguran firman-Mu dan melanjutkan perilaku kami yang salah. Pada saat ini, kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami. Berkenan kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami atas segala dosa kami dan layakkan kami untuk kembali masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk menginsafkan kami akan segala salah dan dosa kami dan mendatangkan pertobatan atas kami, sehingga kami dapat hidup berkenan kepadamu. Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya menyucikan hati dan telinga rohani kami untuk dapat menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus kiranya menerangi batin kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman, dan kebenaran-Mu berkuasa memerdekakan kami dari tipu muslihat dan tawanan iblis, untuk dapat hidup sepenuhnya sebagai anak-anak Allah, yang hidup berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh senantiasa ada di dalam lingkup kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. LAI memberikan judul bagi perikop ini, nyanyian tentang kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta hidup menurut kebenaran yang telah diterimanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini adalah tulisan Nabi Yesaya yang ditulis dalam bentuk puisi, dan puisi yang mengiaskan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, dan kita umat Tuhan dikiaskan sebagai tanaman anggur kesayangan Tuhan di kebun anggur miliknya. Bagi yang hobi berkebun, pasti bisa merasakan kasih sayang Tuhan terhadap setiap tanaman yang ada di kebunnya. Ya, saya sangat bersyukur punya tempat berkebun di Pastori. Saya tanam pare, ketimun, tomat ceri di pagar. Saya rajin menyirami, memupuki, menyemprotkan anti hama, menyingkirkan ulat yang menggerogoti tanaman, dan menyiangi dari rumput ilalang, memangkas daun-daun kering. Lalu saya menunggu-nunggu saatnya tanaman itu akan berbuah. Ya, tiap hari saya perhatikan apakah sudah ada tanaman yang berbuah.
dan rasanya senangnya bukan main. Kalau lihat ada tanaman yang berbuah. Lalu ketika saya petik, saya sungguh mensyukuri kalau buahnya rasanya seperti yang saya harapkan dan bisa dinikmati. Dan saya akan kecewa kalau tidak. Dan kita umat Tuhan sangat disayangi Tuhan. Diayomi, dipelihara, dirawat, dijaga, dilindungi. Tapi Tuhan juga mengharapkan kita untuk berbuah. Tidak asal berbuah. Berbuah lebat dan buahnya sampai matang, sampai ranum dan bisa dinikmati. Tuhan tidak mau kita terus jadi kanak-kanak rohani, tapi supaya kita bertumbuh jadi pribadi yang dewasa rohani, yang kuat imannya, dan yang mengembangkan karakter seperti Kristus. Yang bertambah umur, imannya semakin kokoh, dan karakternya menjadi semakin seperti Kristus. Yang menghasilkan buah anggur yang manis, yang bisa dinikmati, yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan yang rasanya masam, kecut, atau pahit, dan yang berbuah lebat. Artinya ada efek pelipat gandaan, berdampak mempengaruhi banyak orang untuk mengikutinya. Sebab setiap buah mengandung biji yang adalah benih untuk membuat tanaman-tanaman baru yang memiliki DNA seperti pohon induknya. Saudara-saudara, Tuhan mau setiap kita berbuah dalam segala pekerjaan baik dan berbuah banyak untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, yang masak, yang sempurna, utuh, tak berkekurangan sesuatu apapun, bukan buah yang mentah. Ya, ini berupa tutur kata, sikap perilaku, dan kerja yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang menjadi berkat dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Ya, semua ini ada kalau saudara ketik buah di Alkitab digital, maka saudara akan dapatkan tentang hal ini. Dan kualitas buah yang diharapkan oleh Tuhan itu buah kebenaran. Ya, perkara diselesaikan dengan damai, keadilan, supaya kita melakukan apa yang benar, yang jujur, yang menegakkan keadilan, dan yang menghasilkan damai dan ketertiban. Bukan melakukan yang tidak benar, atau kejam, lalim, menindas orang lain, atau berbuat onar, huru-hara, dan kegaduhan. Bukan juga buah kebohongan yang menuai kecurangan. Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah pertobatan. Ya, supaya kita tidak meneruskan melanjutkan apa yang sudah kita ketahui salah, tapi yang melukai hati Tuhan dan sesama, tapi lakukan tindakan nyata untuk memperbaiki, melakukan apa yang benar, yang kasih, yang suci. Juga agar kita menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5, 22 ayat sampai 23, yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan buah yang mengarahkan kita untuk hidup yang kekal di sorga. Bukan yang mengarahkan kita ke kebinasaan di api neraka. Juga buah perkataan atau buah mulut yang baik, yang membangun, bukan yang jahat. Bukan kutuk serapah, bukan buah perbantahan, bukan percideraan. Kemudian buah pujian, bukan buah ejekan, celaan, dan cercaan. Tuhan mau kita menghasilkan buah ketekunan, komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh dengan semangat yang tidak kendor, tidak malas, tidak mudah berputus asa. Dan buah yang baik, yang tidak memihak, tidak munafik, dan buah kekudusan. Perbuatan-perbuatan yang suci, bukan yang cemar dan najis.
Itulah harapan Tuhan bagi setiap umatnya. Dan seperti carang atau ranting anggur yang baru bisa berbuah jika melekat pada pokok anggur, maka kita baru bisa berbuah jika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita bersekutu dengannya jika firman-Nya ada di dalam kita. Ya, tanda bahwa firman-Nya ada di dalam kita adalah bila kita menjadi pelaku firman. Ketika kita taat melakukan firman-Nya. Menghormati firman berarti kita menghormati Tuhan. Ya, mengasihi firman berarti kita mengasihi Tuhan. Melakukan firman berarti melakukan segala apa yang diperintahkannya. Dan Tuhan berjanji jika kita melakukannya, maka Ia akan menyertai kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 21. Ya, ini berarti kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Persekutuan atau pergaulan ini akan menjadikan kita sebagai manusia yang takut akan Tuhan dan memperlihatkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dalam perjanjian. Ya, karena itu Alkitab dibuat menjadi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian, Tuhan berjanji memelihara, menjagai, melindungi kita. Sedangkan kita umatnya berjanji menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dan yang kita pertuan, yang kehendaknya kita cari, perintah-perintahnya kita taati, dan janji-janjinya kita pegang. Dan dalam Imamat 26, ketaatan terhadap perjanjian mendatangkan berkat, sedangkan pelanggaran mendatangkan kutuk. Dan dalam perjanjian lama, pelanggaran terhadap perintah Tuhan ditebus dengan korban sembelihan, ya, pertobatan dan korban sembelihan. Dan dalam perjanjian baru, pelanggaran terhadap perintah Tuhan ditebus dengan korban darah suci Tuhan Yesus yang dicurahkan dari atas kayu salib. Saudara-saudara, selama kita menghormati perjanjian dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita dipagari, terawat dalam lingkup pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Diawasi, dijagai dari atas menara. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan juga menyediakan tempat pemerasan bagi buah anggur, dengan mana Ia mengharapkan mendapatkan perasan buah anggur yang manis dengan kualitas unggul. Jika kita keluar dari persekutuan dengannya, berarti kita keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan di kebunnya. Dan kita akan menjadi mangsa empuk untuk dimakan binatang buas hutan, atau diinjak-injak orang, atau dibuang ke api untuk dibakar. Saudara-saudara, kalau kita sering mengalami situasi-situasi buruk, ditindas, diperlakukan tidak adil, tidak senonoh, dicurangi, dizalimi, dicampakkan, ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang berada di luar lingkup perlindungan Tuhan. Bisa akibat dosa kita pribadi, tapi kalau kita lihat pola situasi yang kita alami, itu sama dengan yang dialami oleh orang tua kita, kakek nenek kita, paman atau bibi kita, atau sepupu kita. Bisa jadi itu adalah dampak dari kutuk keturunan, akibat dosa leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebab setiap dosa ada ganjarannya. Ya, dalam Yeremia 32 ayat 19, Tuhan berfirman, "Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya." Saudara-saudara,
penyembahan berhala, khususnya yang mengandalkan kuasa kegelapan, menggunakan tenung, sihir untuk mendapatkan cinta, kekayaan, kekuatan, membawa kita lepas dari perjanjian dengan Tuhan dan masuk ke perjanjian dengan iblis. Karena iblis tidak ada yang pemberian yang sejati, selalu ada pamrih. Ya, dan dengan itu ada sarana untuk menawan kita dan keturunan kita keluar dari lingkup perlindungan Tuhan, sehingga kita rentan jadi korban iblis yang selalu berusaha mencuri kebahagiaan atau kekayaan kita dan yang mau membinasakan dan membunuh kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Namun di dalam cinta kasih-Nya yang abadi bagi umat manusia, Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dari sorga Ia turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, yang ada di bawah tawanan iblis. Tuhan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, melepaskan kita dari cengkeraman iblis lewat pengampunan dan penebusan dosa. Dan ini dinyatakan dalam ayat introitus. Saya baca yang lebih lengkap dari ayat 6 sampai 10. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan Nabi Yehezkiel dalam Yeremia 31 ayat 29 sampai 30 dan Yehezkiel 18 ayat 2. Firman Tuhan, pada waktu itu orang tidak berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Saudara-saudara, kutuk keturunan dipatahkan. Ini digenapi oleh karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sanggup melepaskan kita dari kutuk-kutuk dosa keturunan apabila kita mengakui dosa-dosa leluhur kita yang mungkin berdampak pada kehidupan kita yang sekarang, yang terasa seperti di luar pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita harus minta ampun secara spesifik atas tiap-tiap dosa yang kita perhatikan nampak pada orang tua leluhur kita yang berkaitan dengan persoalan yang kita alami. Lalu kita minta pengampunan dan penebusan Tuhan Yesus atas tiap-tiap dosa itu. Misalnya, kalau kita perhatikan ada dosa orang tua atau leluhur, sanak keluarga kita, dosa suka selingkuh, suka berbohong, suka menindas, suka berbuat kekerasan dengan omongan ataupun dengan tangan, atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau tidak semena-mena, suka mencerca, mengutuk, sombong, suka merendahkan orang lain, suka menipu. Kita bisa minta ampun bagi dosa leluhur kita. Kita juga minta ampun untuk dosa kita sendiri.
Karena di bawah kutuk kita bisa jadi pelaku dosa. Dosa yang kita melakukan dosa yang sama. Atau bisa juga kebalikannya, kita yang jadi korbannya. Jika kita yang jadi pelaku dosa yang sama, kita minta ampun untuk dosa kita. Jika kita yang jadi korban, menurut pola dosa leluhur, ada kemungkinan kita telah merespon, membalas perlakuan buruk terhadap diri kita dengan sikap dan cara yang berdosa. Ya, karena begitulah cara iblis untuk melanggengkan suatu dosa dari keturunan ke keturunan. Dan cara Tuhan mematahkan rantai kutuk adalah melalui firman-Nya. Apabila kita menaati perintah firman, mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan memberkati, jangan mengutuki. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, darah suci-Nya tercurah untuk memberi pengampunan dan penebusan dosa umat manusia, supaya kita bisa lepas dari kutuk dosa keturunan dan terbebas untuk masuk kembali ke dalam lingkup pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kembali. Ya, saya baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46 sampai 50. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya, mereka tertawan dan mereka berbalik dan memohon kepadamu dengan berkata, kami telah bersalah, berdosa dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka. Dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan. Saudara bisa berdoa dengan doa dari 1 Raja-Raja 8 ayat 46 sampai 50 ini. Dan saudara-saudara, inilah kabar Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang saat ini merasa tertawan, menderita jadi korban situasi buruk atau perlakuan buruk semena-mena orang lain, datanglah kepada Tuhan Yesus, rendahkan diri di hadapannya, akui dosa leluhur dan dosa pribadi saudara, dan terimalah anugerah pengampunan dan penebusan dosa darinya. Terimalah hidup baru dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan yang aman dalam naungan kasih-Nya, dipagari, dijagai, dirawat, dilindungi oleh-Nya. Dan sebagai orang yang telah menerima keselamatan oleh anugerah penebusan-Nya, berbuahlah lebat. Hasilkanlah buah-buah yang baik, yang matang, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi sesama sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Saat teduh bagi kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan orang percaya di segala negeri dan zaman, sesuai dengan pengakuan iman rasuli.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Bagi keluarga atau saudara-saudari yang mungkin memerlukan pelayanan khusus rohani ataupun kejemaatan, silahkan menghubungi Ibu Pendeta atau Majelis Jemaat melalui telepon, SMS, atau WA. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat Minggu 28 Februari 2021. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Made Guna Raksawati Mastra SMDIP yang telah melayani ibadah kita pada minggu pagi hari ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Dan juga terima kasih kepada pelayan organis, pemandu pujian, sound system, dan tim operator media yang telah mendukung pelayanan ibadah minggu pagi hari ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian selamat ulang tahun kepada saudara-saudara warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 6 Maret 2021, yaitu Fernanda Patricia Lestuni, Duncan Meksi Huliselan, Ade Christian Sulistiawan, Niluh Trisna Setianing Budi, Pak Pendeta Iwayan Damayana. Kiranya Tuhan kita memberikan panjang umur dan melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara. Selamat ulang tahun juga mungkin bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kemudian untuk lelang aset gereja berupa 1 unit sepeda motor telah dilaksanakan dan telah dimenangkan oleh Bapak Imade Rai Wiradana dengan harga 15 juta. Selamat kepada Bapak Rai Wiradana, kiranya motor tersebut bisa menjadi berkat buat Pak Rai sekeluarga. Kemudian hari Rabu 3 Maret 2021 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga dan sosialisasi Satgas Covid. Ibadah dan sosialisasi akan dilaksanakan secara online pada pukul 19 WITA dan dilayani oleh Ibu Pendeta Made Guna Raksawati Mastra. Diimbau seluruh jemaat untuk bisa ikut dalam ibadah tersebut. Kemudian hari ini 28 Februari 2021, Ibu Pendeta dan tim doa GKPB Jemaat Yudia Padang Luih akan melaksanakan pelayanan ibadah di Lembaga Permasyarakatan Perempuan. Untuk informasinya untuk bisa dimaklumi. Kemudian tambahan satu lagi untuk PBKW nanti malam Minggu 28 Februari 2021 akan diadakan ibadah secara online pada pukul 19.30. Kami mengimbau
seluruh anggota PBKW untuk ikut beribadah bersama-sama. Demikian, maaf untuk laporan keuangan bisa dibaca selengkapnya dalam warta jemaat yang telah dikirimkan ke masing-masing kategorial WA. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan dilanjutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat bagi gereja dan bangsa. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian penghantar doa syafaat kita, Ya Tuhan tiap jam. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami Engkau panggil sebagai umat kesayangan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau dibentuk oleh Tuhan sesuai kehendak-Mu untuk bisa menghasilkan buah-buah sesuai harapan, sesuai kehendak-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, tolong kami mengingat dan mengalami rahmat dan kasih setia-Mu di hari-hari ke depan. Oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kami, baik dosa kami pribadi dan juga dosa-dosa leluhur kami. Kami dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa keturunan, dilepaskan dari tawanan iblis, dan kami dapat menjalani hidup di dalam anugerah keselamatan-Mu, dalam relasi kasih dengan keluarga dan sesama kami. Relasi yang membangun, di mana tidak ada yang menindas kami, dan kami terpelihara dan aman dalam naungan kasih sayang dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami satukan hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Kerja, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, DPR, TNI, Polri. Kami berdoa atas kota-kota, desa-desa di seluruh tanah air. Kami melihat bangsa kami banyak mengalami bencana-bencana alam oleh karena situasi cuaca yang sangat ekstrim. Kiranya Tuhan menjauhi dan melindungi kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Yang masih dalam keadaan aman, kiranya Tuhan pagari dan lindungi supaya bencana alam, jauhkan dari bencana alam, dan supaya bencana alam tidak bertambah parah. Kiranya Tuhan pulihkan kota-kota yang mengalami bencana banjir. Tuhan beri perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan kiranya Tuhan beri roh takut akan Tuhan bagi seluruh aparat pemerintah, supaya mereka bekerja dengan baik dan benar, supaya bantuan sosial bagi bencana maupun pemulihan kesehatan dan perekonomian tepat sasaran, tepat guna, dan berdaya guna. Kiranya jauhkan dari korupsi. Kami tahu Engkau sanggup mengerjakan, menolong kami. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa kami. Apabila bencana-bencana ini disebabkan kesalahan-kesalahan yang tidak kami sadari, kiranya Roh Kudus singkapkan agar kami insaf dan kami dapat mengakui, memohon pengampunan-Mu, dan kami dipulihkan. Kami berdoa bagi para pejabat pemerintah dan para pejabat gereja-gereja. Beri hati yang takut akan Tuhan, terutama yang diberi kepercayaan mengelola keuangan. Beri hati yang bertanggung jawab, supaya semua kegiatan dapat berjalan baik. Kami berdoa bagi bangsa kami yang masih dipenuhi dengan berbagai persoalan, terutama korupsi. Kiranya Tuhan tolong sadarkan, beri kesadaran kepada para pejabat yang masih korupsi, kesadaran penuh, hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa. Tolong insafkan mereka Tuhan, yang jahat, yang curang, bertobat dipulihkan jadi orang benar, yang hanya melakukan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan datangkan pertobatan dan pemulihan atas bangsa kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan kasih sayang-Mu dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami, dan perlindungan-Mu senantiasa ada bagi kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan khususnya yang di Bali. Persatukan kami, supaya kami sehati untuk mohon lawatan Tuhan atas bangsa kami, supaya kami mengalami kebangunan rohani, pertobatan dari segala jalan kami yang salah, berbalik hanya untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, dan gereja menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Tuhan memberkati Majelis Sinode Harian, Bishop Sekum Bendahara, Majelis Sinode lengkap, para kepala departemen, kepala bidang, organ, dan lembaga-lembaga khusus yang bernaung di bawah GKPB, beserta seluruh jajaran dan stafnya. Yayasan MBM, Klinik Kesehatan, BPR, Yayasan Wira Harapan, Yayasan Dianapura, hotel, sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMK, Universitas Dianapura, Yayasan Tabur Tuai, LKSA, Widya Asih, dan Fun Learning Center. Berkati jemaat, gereja maupun BPI, beserta pendeta, vikaris, majelis, pengurus kategorial, sukaduka, pemimpin pujian, pengiring musik, tim multimedia, koster, staf administrasi, semua sarana ibadah, baik on-site maupun online. Dan Tuhan berkati setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk menjadikan kami umat-Mu bertumbuh semakin dewasa rohani, semakin teguh iman, dan mengembangkan karakter Kristus, dan hidup kami berbuah lebat. Kami berdoa bagi jemaat Yudea Padang Lui, baik yang ada di Bali, di luar daerah maupun di luar negeri. Kami mohon kuasa Tuhan dinyatakan dalam pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam situasi pandemi ini, kami mohon Tuhan karuniakan kesehatan dan memelihara kami dan melindungi kami. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan pekerjaan usaha mereka. Kiranya Tuhan tunjukkan jalan,
Bukakan pintu-pintu dan tingkap-tingkap berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh terpelihara. Kami bawa saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, terpapar COVID maupun sakit penyakit lainnya. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Penghiburan damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka. Berkati keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka, sehingga mereka senantiasa sehat, penuh kesegaran, penuh hikmat pengertian, sukacita yang daripada-Mu. Dan kehadiran mereka mendatangkan syukur kepada-Mu. Berkati anak-anak kami yang balita agar dapat tumbuh kembang secara sempurna. Berkati anak-anak kami yang masih studi dengan kepintaran, ketekunan, dan sukacita. Beri kreativitas dan visi yang jelas bagi hidup mereka. Berkati anak-anak muda dalam masa muda mereka agar dapat berkarya bagi Engkau. Dalam pergaulan dan untuk pendamping hidup bagi mereka. Kami percaya Tuhan telah menyediakan pendamping terbaik bagi setiap anak-anak kami, dengan mana mereka akan membangun keluarga ilahi yang bahagia. Beri kesabaran dalam penantian, mampukan mereka mengenali satu sama lain, berkati supaya terjalin hubungan yang akan menghantar mereka ke kehidupan rumah tangga. Berkati warga senior, beri sukacita kehidupan di tengah keluarga yang mengasihi mereka. Berkati para janda duda yatim piatu, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, menjadi pendamping mereka yang setia. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi di kandungan, agar sehat dan bayi dalam posisi yang benar yang baik. Ibu yang bersalin agar persalinan lancar, yang menyusui dan mengasuh bayi beri kesehatan, yang merindukan anak kiranya Tuhan karuniai. Kami bersyukur dan mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Fernanda Patricia Lestuni, Duncan Maxi C. Huliselan, Ade Christian Sulistiawan, Niluh Trisna Setianing Budi, Pendeta Iwayan Damayana. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan mereka semakin dekat kepadamu, menggenapi panggilan Tuhan bagi mereka, murnikan mereka, dan kuatkan sebagai bejana kemuliaan-Mu. Inilah doa syafaat dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ini saatnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kita pada pagi hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal keempat ayat yang keempat. Demikian tertulis. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan persembahan kita sambil menaikkan pujian dari PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Dengan rela hati
diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapa, untuk membawa persembahan kami yang kami bawa dengan hati yang penuh syukur dan sukacita Bapa. Kiranya kami mohon Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan kami ini, hingga bisa berguna untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu, baik di gereja Padang Lui ini maupun di gereja di tempat lain. Bapa, kami mohon Engkau memberikan hikmat kepada kami majelis untuk mengelola persembahan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera melingkupi kehidupan kami, karena Engkaulah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, Sang Pemelihara dan Penopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian penutup kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara, arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan, berbuahlah lebat, buah-buah yang matang, buah-buah yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini dan kekal selamanya. Hosiana.